بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah bacakan surah apa? Surah Surat Abasa. Al-Basa. Abasa, Masya Allah. Surah Abasa ini menceritakan tentang seorang yang mencintai keluarganya. Cinta keluarga? Iya Om. Iya Om. Cinta ibu? Cinta juga ibu. Cinta mama. Cinta bapak? Cinta bapak. Punya saudara? Punya. Oh, cinta saudaranya? Cinta Weh, juga. Masya Allah. Coba bilang dulu, saya cinta semuanya gitu. Saya cinta semuanya. Iya, Satu bilang. keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita sampai di surga. Mudah-mudahan kita sampai di surga. Oh, karena ayat ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang sangat mencintai keluarganya, tapi ternyata terpecah belah nanti di akhirat. Fa'idha ja'atis sokhah, ketika datang hari kiamat, ditiupnya sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Di saat itu berpisahlah seorang saudara dengan saudaranya. Kenapa berpisah? Karena mereka sudah tidak memikirkan orang lain pada saat itu. Karena mereka sibuk dengan amalannya sendiri. Kata seorang adik kepada kakaknya, kakak tolongin adik sebagaimana engkau tolongin adik dulu waktu di dunia. Waktu ditolongin di dunia ternyata di akhirat tidak bisa saling tolong menolong lagi. Kenapa tidak bisa? Dia bilang, bagaimana saya bisa menolongmu sedangkan diriku sendiri aku tidak tahu bertanggung jawaban tentang amal-amalku. Wa ummihi wa abih. Dan seorang ibu dan seorang ayah, kata anaknya, ayah, ibu, engkau begitu sayang kepada aku ketika di dunia, sekarang sayangi aku lagi di padang mahsyar. Kata ayah ibunya, saya tidak bisa menyayangimu sekarang, saya tidak bisa berbagi denganmu, sedangkan amalku sendiri aja tidak bisa. Sedangkan amalku sendiri saja saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Wa sahibatihi wa bani. Dan juga seorang sahabat dengan sahabatnya dan seorang orang tua kepada anaknya. Bagaimana sayangnya orang tua kepada alwi di dunia. Bagaimana sayangnya seorang alwi kepada orang tuanya di dunia. Tapi bagaimana di akhirat nanti keadaannya. Mereka tidak akan bisa saling membantu. Kenapa? Karena sibuk dengan urusannya sendiri. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yugni wujuhu yawma idzin musfirah. Tapi di antara mereka masih ada yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Ternyata amalnya cukup untuk membawanya ke surga sehingga mereka saling memberi syafaat, utamanya syafaat dari baginda Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa diceritakan oleh seorang syekh. Kata syekh ini, saya mengadakan khutbah Jumat. Ada seorang laki-laki
kepada kedua orang tuamu. Rasa syukur dan rasa terima kasih ini diingatkan oleh Al-Quran. Berbakti kepada orang tua bukanlah sebuah beban, tapi jalan kita menuju surga. Kita jauh menuju masjid raya, masjid agung, mencari kajian yang terbaik. Oh, saya mau ikut kajiannya Ustadz ini terbaik. Ustadz ini terbaik, Ustadz ini terbaik. Kita cari kajian itu. Tapi kita lupa kita punya surga di dalam kamar. Kita punya surga di dalam rumah sendiri. Di mana itu? Di telapak kaki ibunda kita. Kita ngapain jauh-jauh cari surga sehingga kita menyakiti orang tua kita. Banyak anak yang memuliakan kaki orang tuanya. Dia minum bekas air cuci kaki orang tuanya. Tapi dia sakiti hati orang tuanya. Dia rendahkan kepala ibunya. Dia muliakan kakinya tapi dia rendahkan kepala ibunya. Bagaimana, apa yang dimaksud merendahkan kepalanya? Dia merasa otaknya lebih pintar daripada ibunya. Saya S2, saya S3, orang tua saya cuma lulusan SD. Orang tua saya cuma petani cengkeh. Saya lebih bahagia, lebih hebat daripada dia. Saya masuk TV, saya viral di YouTube. Saya merasa bangga di hadapan orang tua saya. Dan itu dilarang dalam Al-Quran. Waliya'adzubillah, ma'adallah. Semoga kita menjadi seorang anak yang berbakti. Lalu kelanjutan daripada tausiah kita, bagaimana Rasulullah SAW menyebut seorang ibu 3 kali derajatnya dibandingkan ayah. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. أنا هعمل كام مشوار، لو اتأخرت ادي الورقة دي لأي حد هيوصلك بيا. هتتأخر؟ لا بس لو اتأخر. السلام عليكم. حاجة حاجة ايوه معلش يا حاجة أنا ساكن في العمارة دي وشايفك هنا من الصبح، عند حضرتك مشكلة ولا حاجة؟ لا انا قاعده مستنيه ابني وهيجي ياخدني. أنت لو معاكي رقمه أنا ممكن أكلمه لك من هنا. صحيح؟ أه والله. على العموم هو كان مديني الورقه دي وقال لي لو اتاخرت عليكي اديها لاي حد وهو هيوصلك. هاتيها، دي أكيد فيها رقم. ولا بلاش يكون مشغول ونعطله. هاتيها بس ونطمن عليه. ولا أنت مش عايزة تشوفي حمادة؟ بس اعمل حسابك بقى ان شاء الله لما يجي ابني ياخدني لازم تيجي تتغدى عندنا. رجاء على من يجد هذه السيدة التوجه بها إلى أقرب دار مسلمين. Ya Allah ya Tuhanku, sedih banget. Gak kuat rasanya saya ngebayangin, ya Allah baru jadi ibu kayak gini aja gantiin popok tiap malam. Belum lagi perjuangannya ibu tuh luar biasa banget, tiba-tiba diterlantarkan seperti itu. Aduh, nauzubillahi min dzalik, semoga kita bukan termasuk anak-anak yang seperti itu kepada orang tua kita ya. Ustazah Syifa, kalau kayak gini tuh sikap apa sih yang harus diambil dari sosok seorang ibu nih ya, point of view-nya. Sikap apa yang harus kita ambil ketika mengetahui bahwa anak kita merasa kita itu adalah beban buat dia dan justru kita malah pengen dititipkan ke panti jompo ketika anak tersebut sebenarnya masih kuat untuk mengasuh kita gitu. Apa sikap yang harus diambil oleh seorang ibu? Masya Allah, saya tersayat sekali ngelihat video ini. Ini anak yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Padahal Ustadz Syam sudah sampaikan, anishkurli wali walidaik. Cara bersyukur kepadaku, kata Allah, salah satunya dengan engkau berbakti kepada orang tua. Kita, apalagi perempuan yang udah menjadi seorang ibu, kita bayangkan kalau kita tua seperti itu, dititipkan oleh anak kita di tengah jalan. Dibuang begitu saja. Padahal perjuangan seorang ibu, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibu mengandung, melahirkan, mengandung kita 9 bulan seperti membawa berkilo-kilo kelapa yang berat di perut kita. Belum tidur kita yang terganggu, madep kanan tidak bisa, madep kiri tidak bisa, makanan tidak ada yang masuk, keluar pusing, melihat apa saja tidak berkenan, itu karena hamil, mengandung anak kita. Setelah mengandung kita melahirkan, perjuangan hidup dengan mati. Ada orang berapa banyak yang ketika dia wafat dalam keadaan melahirkan. Demi mempertaruhkan kehidupan anaknya. Makanya ada istilah the struggle of life. Ibu-ibu itu berjuang demi hidup. Bukan hidup dirinya tapi hidup anaknya. Maka ketika ditanya oleh dokter, kira-kira ibu
kalau anak ibu nanti lahir harus salah satu yang dipilih untuk selamat. Banyak kejadian seperti ini Ustadz. Ini karena kejadiannya biasanya ibunya yang HB-nya rendah atau yang kekurangan darah. Pasti ada resiko nanti ketika melahirkan. Maka si ibu pasti menjawab, anak saya. Bukan diri saya, anak saya. Masya Allah, saya lagi live tadi Ustadz, dikirim video oleh ayah saya. Mama lagi nyaksiin Islam itu indah katanya. Cuman mama saya nangis bilang, saya nggak bisa ikut anak saya dakwah seperti dulu kemana-mana karena stroke seperti ini. Baru dibotakin kepalanya karena memang penyakitnya yang sudah sangat berat sekali. Jadi saya bilang ya Allah, buat para jamaah semua Islam itu indah di rumah. Berbaktilah kepada orang tua selagi mereka masih ada. Karena masih adanya orang tua disitulah masih ada doa dan surga untuk diri kita. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, maka tidak ada lagi surga dan doa yang tercurah untuk diri kita. Inilah mengapa dikatakan dalam Al-Quran Allah bilang imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Karena orang tua menjadi fitnah atau ujian itu bukan ketika mereka sedang sehat, tapi ketika mereka sakit dan keadaan tua renta. Imma yablughanna indakal kibar. Masih sehat orang tua kita pengen pulang terus ke kampung. Kenapa pengen ngerasain masakan ibu, kalau pulang dilayanin, anak diurusin, semua dikasih sama orang tua kita. Coba, bisakah kita menghadapi ujian ketika kita harus pulang kampung dikarenakan orang tua kita sakit? Mungkin sekarang kita datang bersenang-senang ke hadapan orang tua kita, tapi sedikit orang tua atau sedikit anak yang tahan ujian mengurus orang tuanya yang sakit apalagi di usia senja seperti itu. Jadi saya pernah dengar kisah Ustadz Maulana, Masya Allah Ustadz Sam semua Kak Caca. Kebiasaan masyarakat Jepang, salah satunya orang-orang Jepang terdahulu pedalaman, mereka kalau punya orang tua atau ibu yang sudah tidak produktif lagi, ibunya itu bukan ditaruh panti jompo saja, tapi dibuang ke jurang. Jadi pernah ada kisah, mana yang harus didahulukan, berbakti kepada ibu atau menyenangkan istri. Jika keduanya bisa seimbang diselaraskan, maka berbaktilah, senangkan juga istrimu. Tapi jika salah satunya maka lebih utamakan ibumu tanpa bisa menyakiti istrimu. Jadi lebih kita prioritaskan ibu ketimbang istri. Maka ketika ditanya Rasulullah oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, perempuan itu haknya siapa?" Perempuan adalah hak orang tuanya sebelum dia menikah. Tapi setelah menikah itu hak suaminya. Mau apapun yang dia lakukan izin dulu dari suaminya, ridho suaminya dulu. Ditanya lagi oleh sahabat itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki? Kalau laki-laki sudah menikah, hak siapa dia?" Maka Rasulullah mengatakan, laki-laki adalah hak dari ibunya, bukan istrinya. Jadi kalau ada istri yang melarang suaminya untuk bakti kepada ibunya, maka bisa dikatakan dia bukan istri yang solihah. Jangan dipertahankan seperti ini. Jadi buat para laki-laki di rumah dan buat para ibu semua, hargailah mertua kita, orang tua kita, suami kita. Biarkan suami kita untuk tetap berbakti kepada ibunya dan orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Terima kasih Ustazah Syifa. Ini sangat menyentuh banget ya karena mungkin juga dibuka oleh video tayangan yang bener-bener kayak udah speechless deh, gak bisa diungkapin lagi dengan kata-kata karena jangankan ngebuang ibu kita, ngebales kebaikan ibu kita aja tuh Gak sanggup kita tuh nggak ada apa-apanya banget deh dibandingkan dengan perjuangan ibu kita buat membesarkan Karena kita. ngurus anak itu berat ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah mungkin di luar sana banyak jamaah juga yang pengen bertanya sama guru-guru kita, gimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu di sini gitu, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan ini udah ada pertanyaan yang masuk ke media sosial kita, Ustadz Maulana. Kita baca sama-sama dari Instagram @yn_maulana. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang telah meninggal selain hanya dengan mendoakannya aja? Karena saya merasa mendoakannya aja masih belum cukup untuk membalas kebaikan-kebaikan beliau. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontras banget sama video yang tadi. Iya. Ini anak pengen berbakti, bahkan ibunya udah nggak ada. Gimana caranya pengen baktinya terus bisa jalan, terus bisa ngalir Ustadz. Napas panjang saya ini hari ini. Aduh sedih banget. Baik, makasih banyak Cah, luar biasa. Menanyakan dari Instagram Maulana. Yang jawab saya sendiri. Dia yang jawab. Izin Ustaz Sam, izin Ustaz Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sebenarnya pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah perihal
bagaimana saya berbakti kepada orang tua sementara orang tua saya sudah tidak ada lagi. Karena berbakti kepada ayahnya meninggal ayahnya. Setelah berbakti kepada ayah meninggal ayahnya, berbakti kepada ibunya pun sudah meninggal. Anak-anak ini masih mau berbakti kepada orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Masih bisakah? Jawabannya masih bisa. Ya mungkin kita sudah masyhur bahwa kalau berbakti kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Nah ada enggak bakti kepada orang tua selain mendoakannya? Jawabannya ada. Yang jelas laksanakan wasiat orang tua. Sekali lagi laksanakan wasiat orang tua. Sebenarnya jadi beban besar buat kita kepada dari seorang anak kepada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kadangkala kita berkata begini, maaf ya maaf. Karena sebagian orang berkata begini, waduh hebat dong udah bebas. Kita udah bebas, dulu kan waktu orang tua masih hidup kita dilarang keluar malam. Hari ini sekarang aku udah bebas. Salah. Sebenarnya sesuatu yang dibenci orang tua di kala hidup jangan dilakukan lagi ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah. Justru lebih susah melakukan pelanggaran di kala sudah wafat ketika di kala hidup. Karena ketika hidup kita masih ada waktu untuk meminta maaf atas kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan. Tapi ketika sudah wafat susah untuk meminta maaf. Maaf. Ya, maka kepada semua anak jangan pernah melakukan pelanggaran atau sesuatu yang dibenci orang tua ketika masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Jangan diulangi. Jangan dilakukan. Yang kedua, selain melaksanakan wasiatnya, ayo muliakan teman-teman orang tua. Sekali lagi, muliakan teman-teman orang tua. Kita tahu orang tua pasti punya banyak sahabat dan sebagainya. Yuk, kalau engkau mencintai orang tuamu, maka muliakanlah sahabat-sahabat orang tuamu. Nah, orang tuaku dulu suka menjamu tamu, orang-orang. Muliakanlah mereka. Sama saja engkau memuliakan orang tuamu ketika engkau memuliakan sahabat-sahabatnya. Maka kepada semua anak yang mungkin ingin berbakti kepada orang tua, yuk. Orang tuaku itu rajin ke masjid loh. Ada sahabat-sahabatnya di masjid, ayo ke sana. Oh, orang tuaku itu ngurus sekolah, lakukan itu. Orang tuaku itu suka melakukan makanya pembelajaran buat semua orang tua dimanapun berada. Apa salahnya kalau kita membawa ikut sertakan anak ketika kita melakukan kegiatan. Entah itu bekerja, entah itu silaturahmi, entah itu jalan-jalan kemanapun. Ajak anak kita supaya anak kita tahu siapakah teman-teman orang tuanya. Sekali lagi, siapakah orang tua, teman-teman orang tua sehingga anak bisa melakukan kebaikan walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Yang paling mudah kita lakukan adalah apa? Kalau orang tua sudah meninggal, selain mendoakan, selain tadi wasiat, selain berbuat baik kepada sahabat-sahabat teman-temannya orang tua, yang paling mudah kita lakukan adalah menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua. Nah, bukan berarti orang tua sudah berpulang ke rahmatullah, berarti kita sudah lepas, tidak. Tetap datang ke kampung orang tua, tetap datang ke tante, ke om dan semua keluar kerabat-kerabat orang tua. Sama saja engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Masya Allah, Gitu. jadi tetap nyambung ya. Tetap nyambung. Kebaikan kita insya Allah orang tua juga dapat rewardnya. Iya. Dapat celengannya lah Iya, istilahnya. kalau ada begitu. acara kawinan kita hadir. Ini keluarga orang tua kita ke kampung dan sebagainya itu tetap. Masya Allah itu cara kita berbakti kepada Iya. orang tua yang mungkin jamaah di luar sana orang tuanya memang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, Ustadz Syam, kita langsung nih ke inti tema kita pada pagi hari ini. Apa itu? Kenapa sih baginda Rasul itu menyebutkan ibu sampai 3 kali? Ibumu, baru bapakmu. Oh, Kenapa Masya intinya tuh Allah. kenapa? Jadi kisahnya seorang datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak atas diriku? Ummuka, ibumu. Siapa lagi setelah itu? Ummuka. Udah 2 kali ibu nih. Nungguin dia, ayah kapan ya gitu ya. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Udah 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah setelah itu? Baru thumma abuka. Baru setelah itu baru bapakmu. Jadi 3 kali ibu, baru 1 kali ayahanda. Dari hikmah yang pernah kami baca atau kami dengarkan, kenapa 3 kali ibu? Karena memang ibu melewati 3 fase kesulitannya. Yang pertama, ibulah yang mengandung.
yang kedua ibulah yang melahirkan, kemudian ibulah yang menyusui ataupun menyapihnya. Dan ini semua diabadikan di dalam Al-Quran yang di segmen awal sudah kami sebutkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Tapi tidak mengurangi bakti kita terhadap ayah. Karena di riwayat yang lain disebutkan anta wa maluka li abika. Masalahnya banyak juga ayah yang protes nanti, kok ibu mulu disebut, ayahnya kapan gitu. Ternyata di hadis lain banyak juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan seorang ayahanda. Cuma kalau dibandingkan ibu dan ayah, maka jauh lebih tinggi derajatnya seorang ibu dibandingkan seorang ayahnya. Kenapa Rasulullah SAW mengingatkan ini dengan begitu besarnya? Atau Al-Quran kita buka itu dari juz 1 sampai juz 30, wabil walidain, wabil walidain, wabil walidain. Dan kepada orang tuamu berbuat baiklah, kepada orang tuamu berbuat baiklah, kepada orang tuamu berbuat baiklah. Tidak ada ayat yang mengatakan dan kepada anakmu berbuat baiklah, dan kepada anakmu muliakan anakmu. Tidak ada. Kenapa? Karena secara fitrah manusia, kalau dia punya anak, pasti dia sayang sama anaknya. Tidak butuh ayat untuk membuat manusia sayang kepada anaknya. Tidak butuh hadis untuk membuat seorang orang tua care terhadap anaknya. Tidak butuh perintah dari Al-Quran ataupun dari hadis membuat orang tua peduli terhadap anaknya. Tapi seorang anak sepanjang jalan ya, sepanjang jalan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggalan gitu ya. Sepanjang ya, galah ya. Ya sebentar saja kasihnya. Kenapa? Dia akan lupa terhadap kasih sayang orang tuanya. Makanya diingatkan berulang kali dalam Al-Quran dan diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Kisah yang sangat luar biasa, seorang pemuda yang hendak berjihad disuruh pulang ke rumahnya. Kisah seorang pemuda yang sudah berada di medan jihad kemudian disuruh kembali ke rumahnya. Karena dia merasa bahwasanya anak saya ini berbakti kepada saya ketika dekat, tapi ketika jauh sudah tidak berbakti lagi kepada saya. Ini adalah suatu modal yang luar biasa. Kenapa Rasulullah sebutkan 3 kali? Karena Rasulullah ingin memberikan kita jalan menuju surga yang tidak begitu sulit. Mungkin kita berpikir ibadah itu ya di masjid, kajian, ya sholat tahajud, ya sholat duha, ya yang namanya sedekah, yang namanya zakat. Tapi ternyata masing-masing beda loh. Masing-masing beda. Yang hendak bersedekah atau berzakat itu ya orang-orang yang mampu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk berzakat, yang sanggup sholat tahajud itu ya memang kebiasaan mereka sholat tahajud. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin pekerjaannya tidak memungkinkan dia untuk sholat tahajud? Bagaimana dengan orang-orang yang harus masuk pagi yang tidak memungkinkan pekerjaannya untuk mereka melaksanakan sholat duha? Rasulullah berikan jalan surga yang lainnya. Jalan surga yang lainnya yaitu cukup berbakti kepada kedua orang tuamu, wabil khusus untuk ibumu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, maka engkau akan mendapatkan jannatul firdaus. Amin, Ya, amin ya Allah. jadi beda-beda ya Rabbal jalan Alamin. menuju surga, Ya. tapi yang paling mudah berbakti kepada orang tua karena kita semua punya orang tua. Kita punya orang tua, tapi dalam kenyataannya untuk berbakti kepada orang tua challenge-nya banyak banget. Oh iya. Untuk menurunkan ego kita, Iya. merasa kita lebih pintar segala macam itu benar banget Dan tuh. itulah disitulah nilai pahalanya. Iya, kalau kita Nah. bisa diem, wah. Apalagi anak yang sangat cerewet seperti saya. Oh Masya Allah. Makin bisa diem insya Allah. Tapi mami bahagia. Aduh amin, insya Allah doain Ustadz. Nah buat jamaah, habis ini kita masuk ke segmen yang baru nih Ustadz, Ustazah. Segmen doa mustajab nih. Jadi buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, disiapkan Al-Qur'annya, catatannya, kertasnya, dan doanya tuh tentang apa ya Ustadz ya? Doa supaya orang tua kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Ya kita meminta kebaikan untuk orang tua kita. Insya Allah kebaikannya juga untuk kita juga. Oh jelas. Amin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah.